Ada satu fakta yang jarang disadari banyak orang. Dua orang bisa bekerja di jam yang sama, di bidang yang hampir mirip, dengan tingkat kesibukan yang setara. Tapi hasil akhirnya bisa jauh seperti langit dan bumi. Yang satu mentok di 10 juta per bulan, sementara yang lain bisa melesat ke 30, 50, bahkan 100 juta. Dan anehnya, perbedaan itu bukan ditentukan kerja keras, bukan ditentukan lembur, bukan juga karena punya koneksi orang dalam. Ada satu alokasi waktu yang sangat spesifik, singkat, sering terabaikan, tapi justru menjadi pemisah paling brutal antara stagnasi dan loncatan pendapatan. Yang bikin ini menarik adalah hampir semua orang melakukan aktivitas ini tapi dilakukan dengan cara yang salah atau tanpa arah. Akibatnya, waktunya habis, energinya terkuras, tapi tidak menghasilkan kenaikan nilai diri. Sementara sebagian kecil orang yang tahu dan memanfaatkan alokasi waktu ini dengan benar, terus naik kelas tanpa harus mengorbankan hidup. Mereka terlihat lebih pintar, lebih jago, atau lebih tepat momen. Padahal rahasianya bukan itu. Hanya satu, cara mereka mengalokasikan waktu yang selama ini kamu abaikan. Dan di titik inilah perbedaan pendapatan mulai terbentuk. Bukan dari keterampilan teknis saja, bukan dari sertifikasi, bukan juga dari prestasi masa lalu, tapi dari satu kebiasaan waktu yang diam-diam memperluas kapasitas mereka, memperbesar peluang, dan membangun kemampuan bernilai tinggi yang pada akhirnya membuat pasar terpaksa membayar mereka lebih mahal. Yang lebih mengejutkan adalah, alokasi waktu ini tidak butuh modal besar, tidak butuh bakat khusus, dan tidak menuntut kamu menjalani hidup seperti robot. Ini sederhana, tapi dampaknya ekstrim. Jika kamu melewatkannya, kamu otomatis terjebak di angka 10 juta. Jika kamu paham dan menerapkannya, kamu membuka pintu menuju penghasilan 100 juta. Sekarang mari kita turun ke situasi yang benar-benar terjadi di kehidupan banyak orang. Kita bangun pagi, kerja sesuai target, ikut meeting, bereskan tugas, pulang capek, dan berharap bulan depan ada peningkatan. Tapi kenyataannya hampir selalu sama. Gaji tetap, posisi stagnan, kemampuan tidak berkembang signifikan, dan peluang baru terasa jauh. Padahal semua orang sebenarnya sudah bekerja keras. Semua orang sama-sama menghabiskan 8-10 jam sehari untuk pekerjaan inti. Semua orang juga ingin naik level. Namun kalau diperhatikan lebih dalam, ada pola yang membuat sebagian orang maju terus, sementara sebagian lainnya jalan di tempat. Pola ini bukan berdasarkan kecerdasan, bukan berdasarkan senioritas, bahkan bukan berdasarkan pendidikan. Polanya muncul dari cara mereka mengatur waktu di luar jam kerja inti. Bukan waktu luangnya yang panjang, bukan jadwal kosongnya, tapi jendela waktu kecil yang hampir selalu muncul setiap hari, namun jarang digunakan dengan benar. Di dunia nyata, orang yang gajinya stuck 10 jutaan biasanya memakai jendela waktu itu untuk istirahat total, scroll media sosial, melepas penat, atau sekedar mengalir aja. Tidak salah, tapi tidak memberi nilai tambah. Sementara orang yang naik kelas memanfaatkan jendela waktu yang sama untuk membongkar hal-hal yang membuat mereka lebih mahal di mata pasar. Memahami perubahan, membaca arah industri, memetakan peluang, mengasah skill yang relevan, menganalisis pola, dan memperkuat strategi. Inilah yang membuat situasinya terasa relate untuk banyak orang. Kerja keras sudah dilakukan, tapi loncatan tidak terjadi. Kita merasa seperti berada di treadmill, capek, bergerak, tapi tetap di tempat yang sama. Dan ketika melihat orang lain sukses lebih cepat, rasanya membingungkan, karena terlihat bahwa mereka melakukan hal yang sama dengan kita. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke akar masalahnya. Kenapa jendela waktu kecil ini punya dampak sebesar itu? Bagaimana mekanismenya? Dan apa yang membuat orang yang melewatkannya otomatis sulit menembus pendapatan tinggi? Sekarang kita masuk ke inti persoalan. Kenapa jendela waktu kecil itu bisa menentukan besar kecilnya pendapatan seseorang? Jawabannya berkaitan dengan nilai pasar dari diri kita. Dunia kerja dan dunia bisnis punya satu aturan sederhana. Kamu dibayar bukan dari seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa besar dampak yang bisa kamu hasilkan. Masalahnya, dampak itu tidak dibangun di jam kerja utama. Jam kerja utama hanya memproduksi output rutin. Semua orang melakukannya. Semua orang terlihat serupa. Tidak ada diferensiasi. Tidak ada nilai lebih.
Disinilah jendela waktu kecil itu memainkan perannya. Ia adalah ruang tak terlihat tempat sebagian kecil orang memoles kapasitas mereka. Kapasitas inilah yang membuat mereka bisa memecahkan masalah lebih besar, mengambil peran lebih strategis, atau menciptakan nilai yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dan itulah yang dihargai 5-10 kali lebih mahal. Mari kita breakdown. 1. Data. Studi produktivitas menunjukkan bahwa peningkatan penghasilan terbesar bukan datang dari menambah jam kerja, tapi dari meningkatkan kompetensi bernilai tinggi yang dibangun di luar jam kerja. Logika, jika 2 orang bekerja sama keras, maka penentu gap penghasilan bukanlah jam kerjanya, tapi kemampuan unik yang dibangun di luar jam tersebut. Di titik ini, jendela waktu kecil menjadi investasi yang mengalir diam-diam, tapi pertumbuhannya eksponensial. Contoh nyata, orang yang membaca perubahan industri 20 menit per hari akan lebih cepat menemukan peluang baru dibanding yang hanya mengikuti alur rutinitas. Orang yang belajar skill relevan 30 menit setiap malam akan naik 3 level lebih cepat daripada yang pasrah pada skill lamanya. Coba bayangkan, berapa nilai waktu 20-40 menit setiap hari jika itu menjadi sumber peningkatan kapasitas yang membuatmu melangkah 10 kali lebih cepat. Inilah alasan sebagian orang terlihat selalu tahu arah, selalu tepat timing, dan selalu siap ketika peluang muncul. Padahal rahasianya sederhana, mereka tidak memakai seluruh waktu untuk bekerja, tapi mereka memakai sebagian kecil waktu untuk melakukan hal yang membuat kerja mereka menjadi lebih bernilai. Di bagian selanjutnya kita akan mencapai titik paling penting, momen ketika perbedaan ini benar-benar terlihat drastis dan kenapa sebagian orang bisa melesat sementara yang lain tetap berjalan di tempat. Dan inilah titik yang paling menentukan, ketika jendela waktu kecil itu mulai menunjukkan dampak nyatanya. Pada awalnya, orang yang memanfaatkannya tampak biasa saja, nggak ada perubahan besar. Tapi, setelah beberapa bulan, kemampuan mereka tiba-tiba melonjak. Cara berpikirnya lebih tajam, keputusan lebih presisi, ide lebih matang, dan eksekusi lebih cepat. Lalu tiba momen krusial yang mengubah segalanya. Kesempatan besar muncul. Kesempatan itu biasanya tidak diumumkan secara jelas. Ia muncul dalam bentuk proyek tambahan, peran baru, tawaran kolaborasi, klien yang butuh solusi, atau peluang bisnis kecil. Di saat ini, mayoritas orang hanya bisa berkata, "Aku belum siap." Sementara orang yang mengelola jendela waktunya dengan benar, muncul dengan kemampuan penuh dan berkata, "Oke, aku bisa." Twistnya apa? Peluang besar hanya memilih orang yang siap. Dan kesiapan itu bukan dibangun dari jam kerja utama, tapi dari waktu kecil tadi yang tampaknya tidak penting. 2 orang sama-sama mendayung perahu. Satu fokus mendayung lebih keras, satu lagi meluangkan waktu sebentar untuk melihat arah angin dan arus. Setelah beberapa jam, yang pertama capek tapi tetap di posisi yang sama. Yang kedua sudah jauh di depan hanya karena memanfaatkan momen kecil untuk membaca arah. Inilah titik yang membuat jarak 10 juta dan 100 juta tidak terlihat seperti keberuntungan, tapi konsekuensi logis dari cara seseorang mengalokasikan waktu kecil yang diabaikan banyak orang. Dari semua penjelasan tadi, kita akhirnya sampai pada benang merah yang menentukan. Bukan jumlah kerja yang memisahkan gaji 10 juta dan 100 juta, tapi alokasi waktu untuk meningkatkan kapasitas dan membaca pola perubahan. Bukan lembur, bukan kerja lebih keras, tapi kemampuan melihat arah sebelum orang lain menyadarinya. Orang yang penghasilannya naik cepat adalah mereka yang konsisten memakai jendela waktu kecilnya untuk memahami pola, memetakan pergeseran, dan menyesuaikan langkah lebih awal daripada orang lain. Karena pada akhirnya, pasar tidak membayar orang yang sibuk. Pasar membayar orang yang paham arah. Dan ini sebenarnya nyambung banget dengan video sebelumnya tentang jangan beli aset apapun sebelum kamu paham pola 8 tahunan ini. Kenapa harus disambungkan? Karena inti dari 2 pembahasan ini sama. Orang yang kaya dan naik kelas lebih cepat bukan karena kerja lebih keras, tapi karena mereka membangun kesadaran waktu dan pola yang tidak dimiliki mayoritas orang. Di video itu, kamu belajar bahwa banyak keputusan finansial jadi salah bukan karena kurang modal, tapi karena salah membaca siklus waktu. Sama persis dengan apa yang terjadi pada pengembangan diri dan karir. Banyak orang stagnan bukan karena kurang kerja keras, tapi karena tidak pernah menyisihkan jendela waktu untuk membaca pola di bidangnya sendiri.
Kalau kamu belum nonton video itu, sebenarnya kamu sedang kehilangan separuh dari logika besar yang menyatukan semuanya. Karena pola 8 tahunan itu adalah contoh nyata bagaimana pergerakan waktu menentukan hasil. Sedangkan pembahasan kita kali ini menjelaskan bagaimana alokasi waktu kecil yang konsisten menentukan lonjakan nilai diri. Ketika dua pemahaman ini digabung, membaca pola besar dan memanfaatkan waktu kecil, itu seperti kamu diberi peta dan kompas sekaligus. Dan di titik itulah, pendapatan 100 juta bukan lagi terlihat mustahil, tapi sekadar efek samping dari cara mengatur waktu yang lebih cerdas daripada orang lain. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Bagaimana menerapkan alokasi waktu kecil ini supaya benar-benar menghasilkan lompatan pendapatan, bukan sekadar teori. Karena tanpa langkah konkret, semua pembahasan tadi hanya akan berakhir sebagai pengetahuan yang tidak pernah mengubah apapun. Pertama, pahami dulu insight utamanya. Waktu kecil yang konsisten jauh lebih berpengaruh daripada usaha besar yang jarang dilakukan. Bahkan 20-40 menit per hari, kalau diarahkan ke hal yang tepat, bisa menghasilkan peningkatan kemampuan yang nilainya berkali-kali lipat dalam beberapa bulan. Lalu apa yang harus kamu lakukan di jendela waktu kecil itu? Berikut struktur sederhananya. Pertama, membangun kapasitas bernilai tinggi, 10-20 menit. Fokus ke satu skill yang paling relevan dengan lonjakan pendapatanmu. Bukan skill yang keren, tapi skill yang pasarnya besar dan permintaannya naik. Entah itu skill analisis, komunikasi, problem solving, digital skills, atau kemampuan teknis tertentu. Kuncinya, satu skill dulu, bukan semuanya sekaligus. Kedua, membaca arah industri, 5-10 menit. Cari satu insight kecil setiap hari. Perubahan teknologi, tren baru, perilaku pasar, tools yang sedang naik, atau pergeseran kebutuhan. Waktu singkat ini akan membuatmu selalu berada sedikit lebih maju dibanding orang lain. Ketiga, evaluasi mini 3-5 menit. Tanyakan satu pertanyaan. Apa hal kecil yang bisa aku upgrade besok? Ini menjaga kamu tetap naik meski pelan. Dan konsistensi kecil ini yang menciptakan loncatan besar. Keempat, arahkan kapasitas ke peluang nyata. Begitu skillmu naik, mulailah mencari pintu kecil untuk membuktikan kemampuanmu. Proyek tambahan, tawaran freelance, kontribusi ekstra yang meningkatkan visibilitas, atau problem yang bisa kamu pecahkan lebih cepat daripada orang lain. Kombinasi 4 langkah ini terlihat sederhana, tapi saat dilakukan setiap hari, kamu akan masuk ke kategori manusia langka. Orang yang terus berkembang tanpa perlu menambah jam kerja. Di titik ini, pasar mulai melihatmu sebagai aset, bukan pegawai. Dan ketika itu terjadi, permintaan terhadapmu akan naik bersamaan dengan nilai bayarannya. Jadi, seluruh pembahasan ini bisa diringkas dalam satu kalimat kuat. Lonjakan pendapatan bukan lahir dari kerja lebih keras, tapi dari cara kamu mengalokasikan waktu kecil yang menentukan arah, kapasitas, dan peluang. Jendela waktu yang selama ini kamu anggap sepele justru menjadi pembeda antara mereka yang stagnan dan mereka yang melesat jauh. Kalau kamu mulai menerapkannya hari ini, walau cuma 20-30 menit, arah hidupmu akan bergeser. Bukan karena keajaiban, tapi karena kamu membentuk kapasitas yang membuat pasar memilihmu. Ingat, perubahan besar tidak dimulai dari lompatan besar, tapi dari keputusan kecil yang dilakukan konsisten. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa like sebagai tanda kamu mendapat manfaatnya, tinggalkan komentar tentang hal apa yang paling nendang buat kamu, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Mulai sekarang, gunakan waktu kecilmu dengan sadar, karena disitulah masa depanmu dibentuk.